Bang Zayan. Nah, jadi kisah ini tuh terjadi waktu Zayan merantau ke Surabaya, Wak. Jadi waktu itu setelah dia lulus kuliah, Zayan ini ngerantau ke Surabaya untuk nyari kerjaan, Wak. Karena dia nggak punya kerabat di sana, jadi dia ini harus ngekos sendirian gitu. Zayan mulailah ini kan nyari-nyari info kos-kosan yang lokasinya ada di tengah kota, tapi ternyata susah, Wak, nemuin kosan yang budgetnya cocok dia kantong aku dia, apalagi di area tengah kota ya kan. Rata-rata harga kosan di sana lumayan mahal, padahal Zayan ini kan masih harus berhemat, Wak. Dia kan belum dapat kerja, masih baru mau nyari itu kan. Nah, akhirnya Zayan minta tolong lah sama Maudi, pacar dia, untuk bantu-bantu nyariin kos-kosan. By the way, Maudi ini juga Wawa ya, Wak ya. Dan dia juga sama-sama orang Jawa Timur, tepatnya di Malang. Dah tuh, Maudi bantulah pacarnya ini nyari kos-kosan lewat Facebook dan juga beberapa platform online lainnya. Dan setelah menyelam ke sana kemari, Maudi akhirnya ketemu satu kos-kosan yang nggak jauh dari pusat kota. Terus budgetnya cocok. Maudi bilang lah ke si Zayan, yang aku nemu nih kos yang sesuai sama kriteria kamu. Nama kosannya ini udah disamarin ya, Wak ya. Nama kosannya Kos Dharma. Kita sebut aja lah Kos Dharma. Cuman bangunannya udah kelihatan tua, yang mungkin udah lama nggak direnovasi. Lokasinya masih di tengah kota. Tapi waktu aku cek di Maps, yang ternyata kosannya ada di area perumahan yang agak sepi gitu. Mau nggak kau survei dulu, kata si Maudi. Udahlah ya, nggak usah survei ribet, aku bolak-balik ke sana. Udahlah, ambil itu aja lah, kata si Zayan. Udahlah tuh, Zayan pun langsung, Wak, pindahan nih ke kosan yang dimaksud sama si Maudi ini. Waktu itu Zayan pindah sendiri, waktu ke Surabaya dia sendirian. Dan ternyata betul yang mau dibilang kemarin, itu lingkungan kosan Dharma itu dia sepi kali. Bentuk bangunannya kayak rumah besar. Dia nggak yang kayak kosan berbilik-bilik yang bisa kita lihat tengok dari luar, nggak, Wak ya? Nggak, dia tuh kayak rumah besar gitu. Rumah besar terus nggak kerawat gitu dia. Semua permukaan dinding catnya itu adalah warna tertentu ya kan. Itu pun juga catnya udah lusuh kali, udah ngelupas. Nah, pas pertama kali ngeliat kosan itu, sebenarnya Zayannya juga udah ngerasa nggak nyaman, Wak. Tapi mau gimana lagi ya kan, udah terlanjur di booking, udah juga nyampe di Surabaya, mau nyari kemana lagi. Zayan pun akhirnya memantapkan hati untuk ya udahlah aku ngekos aja lah di sini. Nah, pas Zayan ngetok pintu utama, dibuka pintu, dia langsung disambut sama sepasang suami istri pemilik kos-kosan yang kita sebut aja namanya Bu Ani dan juga Pak Dharma. By the way, kosan ini disebut Kos Dharma ya karena pemilik namanya Dharma gitu ya, Wak ya. Nah, Bu Ani sama Pak Dharma ini waktu itu umurnya sekitar 60-an tahun dia. Poster tubuhnya Bu Ani cukup pendek dan dia jalannya ngebungkuk. Ya, sekilas Bu Ani ini kelihatannya agak kurang sehat gitu. Beda sama suaminya, beda sama Pak Dharma yang masih segar bugar gitu, Wak, untuk ukuran orang seusianya. Nah, dengan ramah mereka berdua bilang, "Oh, Mas Zayan yang mau ngekos di sini ya? Ayo masuk Mas, masuk." gitu. Nah, Zayan dipersilakanlah masuk, Wak, ke ruang tamu. Ini rumah nih, Wak ya. Nah, di situ dia ngelihat ada banyak sekali pajangan salib dan juga lukisan Yesus yang terpajang di dinding. Walaupun Zayan belum kenal jauh sama Bu Ani dan Pak Dharma, dari nengok itu